Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rati Susanti, Prodi PAI semester 7. Baiklah, di video kali ini saya akan mereview hasil penelitian saya yang saya lakukan beberapa minggu yang lalu mengenai peran orang tua sebagai madrasah utama bagi pembentukan karakter anaknya di tengah maraknya penggunaan media sosial. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah karena banyaknya anak yang minim sekali karakter yang baik ataupun banyaknya anak-anak yang terpengaruh dengan gadget ataupun media sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar sih peran orang tua sebagai madrasah pertama untuk pembentukan karakter anak dan juga bagaimana orang tua bersikap ataupun bagaimana orang tua itu memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Mengapa dikatakan bahwa orang tua sebagai madrasah pertama, terutama di sini dalam pembentukan karakter? Karena anak akan mewarisi sifat ataupun karakter orang tuanya itu sendiri. Nah, orang tua adalah sebagai contoh kepada anaknya. Nah, karena orang tua adalah sebagai contoh, maka orang tua wajib memberikan contoh-contoh yang baik ataupun teladan-teladan yang baik kepada anaknya, seperti mengajarkan tata cara sholat, berkata yang baik, tidak berkata kasar, mengajarkan sopan santun, mengajarkan berperilaku yang baik, dan juga mengenalkan hal-hal yang sederhana, mengajarkan doa-doa pendek. Begitulah perannya orang tua. Dan orang tua juga berperan sebagai pemilih pendidikan ataupun bisa kita katakan bahwa penentu pendidikan anaknya. Nah, orang tua yang baik adalah orang tua yang tahu karakter anaknya itu sendiri. Apakah anak ini suka yang seperti ini, maka dia harus dimasukkan ke sekolah yang seperti ini dan juga dipertemukan dengan guru-guru yang seperti ini. Banyak anak yang memiliki karakter yang tidak baik di zaman sekarang. Hal itu salah satunya disebabkan oleh tidak adanya pengawasan dari orang tua saat anak sedang bermain gadget ataupun media sosial. Sekarang gadget ataupun media sosial ini digunakan tidak hanya di kalangan orang-orang tua saja ataupun di kalangan remaja, tapi juga di kalangan anak-anak ataupun di kalangan remaja, tapi juga di kalangan anak-anak. Bahkan anak-anak ini juga baru masuk sekolah juga sudah mulai bermain gadget. Dan bahkan ada orang tua yang menyuruh anaknya untuk bermain gadget. Nah, karakter yang baik itu terbentuk dari didikan orang tua yang baik. Orang tua mengajarkan ilmu agama yang baik, mengajarkan cara berperilaku yang baik, berkata sopan, dan juga saling menghormati. Itu adalah dimulai daripada orang tuanya atau di rumah, atau dimulai daripada rumah itu sendiri. Apabila ada seorang anak yang memiliki karakter yang buruk, maka yang kita lihat pertama itu harus adalah bagaimana orang tuanya itu mendidiknya, bagaimana orang tuanya itu memberikan pendidikan kepadanya. Apakah dia mendapatkan perhatian di rumahnya ataupun tidak. Orang tua juga berkewajiban memberikan pendidikan kepada anaknya, baik itu pendidikan keagamaan, baik itu pendidikan formal lainnya. Nah, itu adalah tanggung jawab orang tua. Karena kita ketahui bahwa pendidikan ini adalah hal yang paling penting bagi kita untuk mengembangkan bakat dan minat kita, untuk mengembangkan wawasan kita agar kita memiliki pendirian ataupun memiliki prinsip hidup yang baik. Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan gadget yang berlebihan. Apakah menggunakan gadget secara berlebihan berdampak positif? Apakah berdampak negatif? Sosial media mengandung banyak sekali konten-konten ataupun video-video yang banyak sekali anak-anak ini tidak bisa memfilter apa yang harusnya mereka tonton dan apa yang seharusnya mereka tidak tonton. Disinilah orang tua berperan sebagai pengawas, pembimbing, dan juga memfilter apa-apa saja yang boleh ditonton dan apa-apa saja yang tidak boleh ditonton oleh anak. Karena apa yang anak tonton akan berpengaruh pada karakter anak itu sendiri.
Di Desa Sukamakmur ini sendiri banyak para orang tua yang bahkan tidak, latar belakang pendidikannya itu adalah tamat SD, bahkan nah oke, selanjutnya adalah Nah, di Desa Sukamakmur ini sendiri banyak orang tua yang memiliki jenjang pendidikannya itu hanya tamatan SD, bahkan ada beberapa orang tua yang tidak tamat sekolah dasar. Nah, di Desa Sukamakmur ini sendiri banyak para orang tua yang hanya tamatan SD, bahkan ada orang tua yang bahkan tidak tamat SD sekalipun. Hasil penelitian saya itu berdasarkan beberapa wawancara yang saya lakukan jadi hasil penelitian saya di Desa Sukamakmur yaitu penelitian saya ini melakukan metode pengumpulan datanya, yaitu melalui wawancara dan juga dokumentasi. Nah, berdasarkan hasil wawancara saya kemarin, beberapa orang tua dan juga anak-anak tua di desa ini memberikan pendidikan kepada anaknya itu dengan cara memasukkan anak-anaknya ke TPA atau tempat penitipan anak di salah satu pesantren di sini, dan juga ada beberapa tempat pengajian lainnya. Dan hal ini juga berdampak positif pada anak. Nah, dengan mengikuti pengajian-pengajian dan kajian tentang Islami, dan tentunya hal ini adalah hal yang berdampak positif. Tapi yang kurangnya di sini adalah orang tua terlalu berfokus kepada perkebunan dan juga perdagangannya, sehingga mereka kurang perhatian terhadap anak-anak dan kurang mengawasi anak dalam bermain gadget. Nah, hal itu saja yang menjadi kekhawatiran kita pada saat ini. Banyak para orang tua yang menyibukkan dirinya dan tidak sempat bermain dengan anaknya ataupun tidak sempat mengawasi apa yang anak tonton, apa yang anak dapatkan dari media sosial itu sendiri, sehingga karakter anak ini tidak baik. Yang awalnya baik menjadi tidak baik karena akibat pengaruh dari media sosial itu sendiri, dan juga lingkungan sekitar, lingkungan yang buruk atau lingkungan pertemanan yang buruk. Nah, disinilah orang tua berperan sangat penting terhadap pembentukan karakter anaknya. Peran orang tua sebagai madrasah utama. Orang tua itu sebagai pembimbing, sebagai pengawas, sebagai pemberi pendidikan, sebagai pemberi perhatian, sebagai pemberi kasih sayang kepada anaknya agar anak ini memiliki karakter yang baik, watak yang baik. Mungkin cukup sekian dari saya.